Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Saya Muhammad Aditya. Saya Arga. Saya Selastrit Aida Herma. Saya Eti Wainengsi. Saya Della Puspita. Selamat menyaksikan. Baik, pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun masalah ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Unsur penting dari ketenaga kerjaan adalah tenaga kerja. Ketenaga kerjaan. Pembangunan dalam berbagai sektor yang dilakukan di Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu di seluruh Indonesia, tapi pencarian pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan ketenaga kerjaan yang secara rinci dijelaskan pada buku pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ketenaga kerjaan yang kompleks. Antara lain, 1. Tingginya tingkat pengangguran. 2. Mutu kerja yang rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Ketimpangan upah. Klasifikasi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau yang telah melakukan pekerjaan baik berada di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu 1. Berdasarkan penduduknya. 2. Berdasarkan batas kerja. 3. Berdasarkan segi keahlian atau kualitasnya dan pendidikan. 5. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Pengangguran yang masih tinggi. 2. Rendahnya keterampilan kompetensi tenaga kerja. 3. Ketergantungan pada sektor informal. 4. Kurangnya kesempatan kerja di daerah tertinggal. 5. Kesenjangan upah. Apa itu konsep ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi suatu negara yang mencakup ketenagakerjaan lapangan kerja dan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Konsep ini memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dan perekonomian karena adanya pengangguran. Produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian pekerja adalah proses pencocokan kerja dan pekerjaan yang sesuai. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut beberapa penyebab utama terjadinya pengangguran. 1. Kurangnya lapangan pekerjaan. 2. Perubahan ekonomi. 3. Kemajuan teknologi. 4. Kualitasi dan pendidikan. 5. Perubahan industri. 6. Lokasi geografis. 7. Kebijakan pemerintah. 8. Migrasi dan urbanisasi. Jenis-jenis pengangguran. Adanya pengangguran bukan berarti tercipta karena suatu alasan yang sama. Perlu kita ketahui, pengangguran disebabkan oleh banyak alasan. Maka dari itu pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Pengangguran siklis. 2. Pengangguran friksional. 3. Pengangguran musiman. 4. Pengangguran
struktural. 5. Pengangguran jangka panjang. 6. Pengangguran terselubung. 7. Pengangguran seksual. 8. Pengangguran klasik. Berikut dampak dari banyaknya pengangguran terhadap sebagai aspek di suatu negara. 1. Tingkat kesejahteraan rendah. 2. Mengurangi pendapatan negara. 3. Menghambat pertumbuhan ekonomi. 4. Pengeluaran negara semakin bertambah. 5. Ketidakstabilan politik. 6. Tingginya aksi kriminal. 7. Rendahnya level keamanan negara. 8. Persaingan semakin ketat.